Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara latihan kontemplasi Ignatian ini. Kita berharap bahwa semuanya sehat, Anda beserta seluruh keluarga. Maka malah kita memulai latihan doa kita dengan doa pembuka. Malah kita siapkan hati kita. Tema kita pada malam hari ini adalah pertobatan sejati. Kita mengambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9-14 tentang pemungut cukai dengan orang Farisi yang berdoa di sinagoga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, kasih, dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas rahmat kesehatan, kami bersyukur atas rahmat perlindungan-Mu sampai saat ini. Bapak yang baik, kini kami akan melanjutkan latihan kontemplasi kami untuk merenungkan pertobatan sejati pada masa Prapaskah ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan rahmat pertobatan itu, sehingga kami pun mampu untuk berbahagia hidup kami. Semua doa ini kami ajukan padamu dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, untuk spiritualitas Ignatian kali ini, saya akan menampilkan kunjungan Paus Fransiskus ke Irak hari-hari terakhir kemarin. Kita bersyukur bahwa Paus mempunyai keberanian untuk mengunjungi Irak, tempat yang masih bergolak dengan perang dengan ISIS. Saudara-saudara kita umat Kristiani, umat Katolik itu sangat menderita di sana, dan Paus berkunjung untuk menguatkan mereka dan juga untuk mengajak dialog dan juga perdamaian. Semoga harapan Paus juga menjadi harapan seluruh bangsa, seluruh dunia. Kita lihat videonya. Paus Fransiskus kunjungi Irak membawa pesan damai. Paus Fransiskus meninggalkan Roma, Italia pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 untuk memulai kunjungannya selama 4 hari ke Irak, yang akan menjadi perjalanan luar negeri paling beresiko sejak pemilihannya pada 2012 yang lalu. Ini juga perjalanan apostolik pertama Paus setelah sebelumnya membatalkan semua perjalanan ke luar negeri akibat virus corona. Irak mengerahkan ribuan personel keamanan tambahan untuk menjaga keselamatan Paus selama kunjungan tersebut. Warga Irak tampak begitu antusias menyambut kehadiran Sri Paus. Bendera Irak dan Vatikan berkibar di luar bandara Baghdad untuk menyambut kedatangannya. Dalam kunjungan bersejarah itu, Sri Paus ingin menggandeng pemerintah dan pemuka Syiah untuk merajut damai. Kehadiran Paus membawa pesan damai dengan harapan bahwa setelah melewati, bahkan saat ini masih berlangsung peperangan, Irak akan menjadi tanah yang penuh damai dan penuh persaudaraan. Sehari sebelum perjalanannya ke Irak, Paus Fransiskus mengirim pesan kepada rakyat Irak. Saya ingin bertemu dengan mereka, melihat wajah mereka, mengunjungi tanah mereka, tempat lahir peradaban kuno dan luar biasa. Saya pergi sebagai peziarah yang bertobat untuk memohon pengampunan dan rekonsiliasi dari Tuhan setelah bertahun-tahun saudara-saudari di sana mengalami peperangan dan juga terorisme. Untuk memohon juga dari Tuhan penghiburan hati dan penyembuhan luka-luka mereka. Ini adalah perjalanan pertama seorang paus ke Irak, dan untuk itulah Paus Fransiskus menekankan, katanya, "Saya pergi ke antara saudara-saudari sebagai peziarah perdamaian, mencari persaudaraan, digerakkan oleh keinginan
untuk berdoa bersama dan melangkah bersama juga dengan saudara dan saudari dari tradisi agama-agama lain yang ditandai oleh pribadi Bapak Abraham yang lahir di tanah Irak, yang mempersatukan umat Muslim, umat Yahudi, dan umat Kristiani dalam satu keluarga. Bersatu sebagai saudara, kita semua bisa membangun rekonsiliasi dan melangkah bersama secara damai. Hanya dengan melangkah bersama, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan dengan penuh perdamaian. Secara khusus, Paulus menyapa umat Kristiani yang telah memberikan kesaksian tentang iman kepada Yesus di tengah pencobaan yang paling sulit. Katanya, "Saya berharap untuk melihat saudara-saudari. Saya merasa terhormat bertemu dengan gereja yang dalam perjalanan sejarahnya selalu mengalami pengalaman kemartiran. Dan kepada para martir yang telah memberi diri demi iman mereka, Paulus memohon agar teladan iman mereka membuat kita semua semakin bertahan dalam kekuatan kasih dan kerendahan hati." Semoga misi perdamaian Paulus ini menyentuh hati setiap warga Irak dan menjadikan Irak akan menjadi negeri penuh perdamaian dan persaudaraan. Kasih dalam Kristus, sekarang kita sudah masuki minggu Prapaskah yang keempat. Tema APP kita kali ini adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Kita diharapkan dapat mengolah, mendalami tema ini supaya hidup kita sebagai umat Katolik, sebagai paguyuban murid Kristus, semakin berakar dalam Kristus, dan juga kita pun semakin banyak berbuah jadi berkat bagi banyak orang. Yang kita renungkan pada malam hari ini adalah pertobatan yang sejati. Kita diajak untuk betul-betul membangun pertobatan. Pertobatan sejati bisa tampak di dalam usaha kita untuk pertama mengakui segala dosa-dosa pribadi kita, kemudian kemampuan kita, kerinduan kita juga untuk mengampuni kesalahan orang lain, memaafkan mereka semuanya, siapapun mereka. Lalu yang ketiga, kita dihadapkan sungguh bertekun dalam doa yang keluar dari dalam lubuk hati kita. Lalu yang keempat, kita diajak untuk berbuat kasih yang tiada batas tanpa mengharapkan balasan, karena itulah juga yang diharapkan supaya kita berbuah melimpah. Dan yang kelima, kita menumbuhkan sikap kerendahan hati. Sikap untuk selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri, mengakui kebaikan orang lain, dan juga berani untuk mengakui kesalahan kita sendiri. Maka semoga kita mempunyai semangat pertobatan yang sejati ini. Nah, untuk renungan kontemplasinya kita akan memakai Injil Lukas bab 18 ayat 11-14. Mari kita baca bersama-sama. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sekarang malah kita melihat videonya. All taxes must be paid in full! We're all Jews. Our own people working for Rome. Makes me sick. Collaborators. Let's move on. They're stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men. Thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled, and anyone who humbles himself will be praised. Matthew. Come. Terkasih, seperti biasa, kontemplasi kita dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu doa persiapan, kemudian pendahuluan 3 pokok, pokok renungan 3 pokok, kemudian percakapan dengan Yesus. Dalam pendahuluan yang pertama, kita mengingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu Yesus yang mengajar dengan perumpamaan orang Farisi dengan pungut cukai yang berdoa di sinagoga. Lalu pendahuluan yang kedua, kita membayangkan tempat dalam angan-angan kita, mengimajinasikan tempat Kristus Tuhan memberikan perumpamaan itu, mengajar itu, dan juga di sinagoga tempat orang Farisi dengan pungut cukai itu berdoa. Lalu pendahuluan yang ketiga, rahmat yang kita mohon adalah agar kita bisa memahami makna perumpamaan orang Farisi dan pungut cukai itu, dan kemudian kita pun juga bisa menjalankan ajaran Yesus untuk bersikap rendah hati. Nah, pokok yang pertama itu beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Mungkin kita juga termasuk orang yang memandang rendah orang lain. Kita sadari itu. Pokok yang kedua, kita ingat perumpamaan, kita renungkan perumpamaan orang Farisi dan pungut cukai itu yang berdoa di sinagoga. Orang Farisi itu menyombongkan diri dengan doanya, sedangkan pungut cukai itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak berani memandang ke langit, hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Apakah saya seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai ini yang menyadari kedosaan kita? Lalu pokok yang ketiga, sabda Yesus yang menegaskan menutup perumpamaan ini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kita mohon rahmat supaya kita juga semakin bisa menjadi rendah hati. Lalu kita adakan percakapan dengan Yesus, kita mohon rahmat itu kepada Yesus, atau mungkin kita menyadari di depan Yesus bahwa kita masih sering sombong, masih sering jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, dan kita mohon ampun serta mohon rahmat kerendahan hati. Baik, malah sekarang kita berlatih kontemplasi ini. Kita siapkan hati kita duduk dengan rileks, kita arahkan hati kepada Tuhan, kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas laku ini ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin. Mari sekarang kita masuki langkah-langkah kontemplasi kita, dimulai dengan pendahuluan 1, 2, 3, lalu nanti masuk dalam pokok-pokok renungan. Lalu kita mengadakan percakapan dengan Yesus untuk mohon rahmat yang kita butuhkan saat ini, khususnya rahmat kerendahan hati. Silakan mengikuti langkah-langkah berikut ini.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, setelah latihan kontemplasi ini, kita akan melihat beberapa peringatan di bulan Maret ini. Tanggal 2 Maret yang lalu kita memperingati Santa Agnes dari Praha, dari Ceko, yang hidup pada abad yang ke-13. Lalu 3 Maret kita memperingati Santo Marinus dari Kaisaria, hidup sekitar abad yang ke-3. Lalu 7 Maret kita memperingati Santa Perpetua dan Felicitas, dua sahabat yang hidup di Kartago, Afrika Utara, sekitar abad yang ke-3. Kemudian 8 Maret kita memperingati Santo Yohanes Sudio dari Portugal, yang hidup pada abad yang ke-15-16. 9 Maret kita memperingati Santa Franciska dari Roma, hidup abad yang ke-14 dan 15. Lalu 12 Maret kita memperingati Santo Aloysius Orion dari Italia, hidup pada abad yang ke-19-20. Kemudian 15 Maret kita memperingati Santo Clemens Maria Faur yang hidup pada abad yang ke-18 di daerah Ceko. Tanggal 17 Maret kita memperingati Santo Patricius, hidup abad ke-5 di Inggris, menjadi pelindung Inggris. Kemudian 19 Maret kita memperingati Hari Raya, ya, Santo Yusuf. Lindung gereja, lindung kita semuanya, lindung para pekerja. Kita lihat videonya. Giuseppe. Non avere paura. Non avere paura, Giuseppe.
Madre, ho pensato al tuo consiglio. Sì. Cercare un altro marito è un'idea ragionevole, ma l'angelo mi ha chiesto di fare solo 2 cose. Di chiamare il bambino Gesù e di rallegrarmi. Rallegrarti di cosa? Di crescere un figlio tutta sola? Io non sono sola. Maria. Ha parlato anche a me, sai. L'angelo in sogno mi ha detto non avere paura. Non avere paura di prendere Maria come tua sposa. Dimmi ora. Accetti ancora che quest'uomo così duro di testa e duro di cuore, abbia l'onore di provvedere a te e al tuo bambino? Venite, la festa ha inizio. Tanggal 25 Maret kita merayakan kabar sukacita. Ya, ini adalah kabar sukacita malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang dipilih menjadi Bunda Penebus. Kita lihat videonya. Rallegrati, Maria piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Ma in che modo avverrà? Non capisco. Non conosco uomo. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio ed è al 6° mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi. Sono la serva del Signore. Che avvenga di me quello che hai detto. Nah, para saudara dalam Kristus, sekarang malah kita mempersembahkan doa-doa kita bersama dengan Paus Fransiskus untuk mendoakan ujub beliau, ujub rasulan doa bulan Maret ini, dan juga untuk doa-doa yang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu. Bersama dengan Paus Fransiskus kami berdoa untuk ujub kerasulan doa pada bulan Maret ini, yaitu wujud evangelisasi. Kami berdoa agar melalui sakramen rekonsiliasi kami pun bisa memperbaharui diri kami lebih dalam, sehingga kami pun dapat merasakan belas kasih-Mu yang tiada batasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa semoga umat Katolik selaku
belajar untuk lebih memperhatikan hal-hal yang pokok, baik jiwa maupun raga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Paus Fransiskus yang baru saja berkunjung ke Irak untuk lawatan perdamaian, untuk menyerukan perdamaian, rekonsiliasi, dan juga untuk menghibur saudara-saudari kami, umat Kristiani yang mengalami penindasan di Irak. Kiranya Engkau berkenan memberikan rahmat kesehatan kepada Paus Fransiskus dan juga memberikan rahmat penghiburan untuk saudara-saudari kami yang mengalami ketidakadilan di Irak. Dan semoga perdamaian dunia juga semakin terwujud berkat kunjungan Paus ke Irak ini. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa pandemi ini, kiranya Engkau juga berkenan untuk melindungi kami semuanya, berikan kami kesehatan, kami beserta seluruh keluarga, dan juga kami mohon berkat-Mu untuk para tenaga medis, pemerintah, dan semua yang berusaha untuk mengatasi, menanggulangi virus corona ini. Dan juga semoga vaksinasi juga bisa berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya kami, bangsa Indonesia, bisa terbebas dari pandemi virus corona. Juga untuk mereka yang sakit, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan rahmat kesembuhan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kiranya berkat melimpah pada kami semuanya, sehingga kami tetap bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya di masa Prapaskah ini, untuk membangun semangat pertobatan yang sejati, dan juga semoga kami diberi rahmat kesehatan dan juga rahmat sukacita sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hanya sejenak untuk mendoakan wujud-wujud pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sekarang kita bersama mohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat sehingga kami bisa berlatih doa dengan baik, bisa berkontemplasi dengan baik. Kami mohon berkat-Mu agar kami pun untuk selanjutnya juga bisa semakin lebih baik lagi di dalam latihan-latihan kontemplasi kami di rumah kami masing-masing. Semoga kami semakin bisa dekat dengan Engkau dan semakin menerima berkat-Mu yang melimpah berkat kontemplasi yang kami jalankan setiap hari. Bapak yang baik, kami akan mengakhiri latihan bersama ini, kiranya berkat-Mu juga senantiasa melimpah bagi kami dan seluruh keluarga, dan juga untuk usaha-usaha kami selanjutnya. Semua doa ini kami ajukan padamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semuanya beserta seluruh keluarga, mereka yang kita doakan, mereka yang kita cintai, dan juga usaha kita selanjutnya berada berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Terima kasih para saudara kasih semuanya. Kita telah bersama-sama berlatih berdoa, semoga latihan-latihan kita ini sungguh bisa semakin mengembangkan hidup rohani kita, dan kita pun juga semakin bisa dekat dengan Tuhan, semakin bisa melayani sesama, semakin berendah hati juga. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan. Salam. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.
I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will